Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya sedikit tentang kontaktor. Jadi kontaktor ini adalah sebuah alat atau perangkat listrik yang sering digunakan pada sistem instalasi daya listrik. Dan pemanfaatannya ini biasanya digunakan di industri-industri yang menggunakan beban atau daya listrik yang cukup besar. Sekalipun biasanya digunakan juga ya untuk di bagian penerangan. Dan pastinya kontaktor ini digunakan untuk beban yang kapasitasnya bisa dikatakan itu besar. Untuk itu kita akan mulai dari definisi dari kontaktor ini. Jadi kontaktor adalah alat atau perangkat listrik yang bekerja dengan cara induksi elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat istilah kontak bergerak atau biasa disebut moving contact, dan ada kontak tetap atau biasa disebut fixed contact. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pahami terlebih dahulu definisi gambar yang saya sertakan pada video ini. Kemudian untuk prinsip kerja kontaktor, jika kuil pada kontaktor ini diberi tegangan ataupun arus listrik, maka akan terjadi medan magnetik ya. Untuk A1 ini biasanya digunakan sebagai fasa, kemudian A2 digunakan sebagai netral. Ketika A1 dan A2 ini diinput tegangan ataupun arus listrik, maka akan terjadi medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik ini akan menarik tuas pada bagian dalam kontaktor, sehingga kontak yang tadinya NO akan berubah menjadi NC, dan kontak yang tadinya NC akan berubah menjadi NO, baik itu kontak utama ataupun pada kontak bantu. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalian bisa pahami terlebih dahulu definisi gambar yang saya sertakan pada video ini. Selanjutnya, tentang fungsi dan aplikasi kontaktor atau penggunaannya di mana aja sih biasanya. Intinya, fungsi dari kontaktor ini yaitu memutuskan atau menghubungkan arus dan tegangan listrik pada kontak utama secara elektromagnetik. Dan ini biasanya digunakan untuk beban besar atau penerangan ataupun daya yang nominalnya cukup besar. Jadi untuk contohnya itu biasanya misalnya kita ingin memasang penerangan satu area. Nah, karena akumulasi dari penerangan ini cukup besar secara nominal, maka kita membutuhkan kontaktor sebagai alat mengaktifkan penerangan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kontrol motor listrik. Motor listrik biasanya di industri memiliki nilai arus nominal yang cukup besar. Hal ini kita membutuhkan alat atau switching ya, atau saklar ya, saklar magnetik yang mampu melayani beban motor-motor listrik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai transfer switch. Transfer switch ini artinya kita bisa mengubah dari yang tadinya terhubung menjadi terputus, kita bisa menggunakan kontaktor ini. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalian bisa baca dan pahami terlebih dahulu gambar yang saya sertakan pada video ini. Saya akan coba mensimulasikan ya sebuah kontaktor yang kita aliri tegangan dan arus listrik pada koilnya. Nah, di sini saya menggunakan MCB sebagai pengaman input tegangan menuju koil kontaktor. Dan selanjutnya saya akan coba mensimulasikan ya kerjanya itu seperti apa. Saya akan coba buka covernya terlebih dahulu agar kalian bisa lihat perubahan kontaknya seperti apa. Menggunakan MCB sebagai pengaman sekaligus sebagai penghubung ya sumber tegangan utama menuju ke kontak ataupun koil pada kontaktor. Hal yang kalian perlu perhatikan yaitu terminal A1 di sini saya inputkan fasa, kemudian untuk terminal A2 saya inputkan netral. Untuk netralnya sudah terhubung langsung. Kemudian untuk fasanya saya hubungkan pada MCB sebagai pengaman ataupun sebagai switching pada kontaktor ini. Dan perhatikan ya apa yang terjadi ketika saya memberi sumber tegangan pada koil kontaktor ini.
Kemudian ada beberapa bagian-bagian penting pada kontaktor. Yang pertama yaitu coil. Coil itu terdapat pada terminal A1 dan A2. Jadi ketika kita menginputkan tegangan pada A1 dan A2 ini, maka akan terjadi medan magnetik yang akan menarik tuas ataupun pegas pada bagian dalam kontaktor. Dan selanjutnya di bagian atas ada nomor 1L1, 3L2 dan 5L3. Kontak utama ini digunakan sebagai input 3 fasa ya, karena di sini ada 3 buah terminal di bagian bawah hitam ini, yaitu digunakan sebagai input RST untuk mengendalikan motor 3 fasa ya biasanya. Dan di bagian bawahnya terdapat kontak output utama. Jadi bagian atas adalah kontak input utama dan bagian bawah ini adalah kontak output utama. Dan untuk nomor terminalnya yaitu 2T1, 4T2 dan 6T3. Selanjutnya pada kontaktor ini juga terdapat kontak bantu ya. Pertama adalah kontak bantu NO yaitu terminal 13 dan 14. Selanjutnya untuk kontak bantu NC yaitu pada terminal 21 dan 22. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pahami gambar yang saya sertakan pada video ini. Selanjutnya, untuk dasar-dasar pemahaman kontaktor, ada 3 gambar yang saya sertakan. Gambar pertama yaitu sebelah kiri, tampak bagian dalam kontaktor. Jika kontaktor ini dibuka, tampak dalamnya itu seperti ini ya. Kemudian, di tengah-tengah gambar kedua yaitu tampilan kontak-kontak pada kontaktor. Artinya semua kontak di dalamnya ini, bayangannya atau ilustrasinya itu seperti gambar nomor 2. Dan yang terakhir yaitu pada gambar ketiga, tampilan bagian luar kontaktor. Kontaktor yang saya gunakan kali ini saya menggunakan kontaktor Schneider ya dengan tipe LC1D12. Pembeliannya kalian bisa cek nanti di link deskripsi. Untuk lebih memahami, kalian bisa replay video ini. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang cara merakit rangkaian dasar penguncian pada kontaktor. Jadi untuk semua barang ataupun peralatan yang saya review, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.